Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anung Nugroho dengan NIM 120450052 dari Prodi Sains Data. Nama saya Sylvia Damayanti dari Prodi Sains Data, kelas TPB 3, NIM 1204546. Halo, perkenalkan nama saya Rahmatika, NIM 120270091 dari Prodi Kimia. Saya Rinawati dengan NIM 120270045 dari Program Studi Kimia. Perkenalkan, nama saya Quina Aurora Batubara, NIM 120450062 dari Prodi Sains Data. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Arif Mawan, NIM 120450057. Saya dari Prodi Sains Data. Hukum Bernoulli merupakan hukum yang menjelaskan besar kecilnya tekanan dari fluida yang bergerak seperti udara dan akan berkurang ketika fluida tersebut bergerak lebih cepat. Fluida yang dimaksud dalam hukum Bernoulli yaitu fluida ideal yang sudah memenuhi karakteristik mengalir dari aliran lunak dan garis-garis arus, tak kental, bahkan tak kompresibel. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Prinsip ini diambil dari nama ilmuwan Belanda atau Swiss yang bernama Daniel Bernoulli. Alat air mancur heron menggunakan persamaan kontinuitas dan asas Bernoulli. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dalam suatu tempat ke tempat lain. Asas Bernoulli adalah tekanan fluida di tempat yang kecepatannya tinggi lebih kecil daripada di tempat yang kecepatannya lebih rendah. Jadi, semakin besar kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka tekanannya semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka semakin besar pula tekanannya. Cara kerja pada kondisi awal yaitu tekanan udara di dalam botol tengah dan botol bawah sama dengan tekanan udara di luar botol. Setelah botol atas diisi air, maka air akan mengalir langsung dari botol atas ke botol bawah. Selanjutnya, balik posisi botol agar air dari botol bawah pindah ke botol tengah. Tekanan udara dalam botol bawah menjadi lebih besar dari tekanan udara di luar botol. Tekanan ini kemudian dilanjutkan ke botol tengah. Tekanan ini mendorong air dalam botol tengah sehingga air mencari jalan keluar melalui selang yang terhubung dari botol tengah ke botol atas. Maka terjadilah air mancur. Level permukaan di botol atas akan selalu tetap karena air yang meluncur ke botol bawah akan selalu tergantikan oleh air mancur dari botol tengah. Air mancur akan terus terjadi sampai permukaan air di dalam botol tengah lebih rendah dari selang yang menghubungkannya dengan botol atas. Kelemahan, botol yang digunakan tidak boleh bocor sedikit pun. Kebocoran botol dapat menyebabkan udara dari luar akan masuk, sehingga tekanan yang ada dalam botol tidak seimbang dan pipet yang digunakan dalam botol tersebut harus sesuai panjangnya. Hal ini mengakibatkan air yang mancur akan lebih kecil dari seharusnya atau bahkan tidak memancur sama sekali. Demikianlah hasil pemaparan tugas RBL kelompok 5 Fisika Dasar 1 TBB 3B mengenai penerapan hukum Bernoulli pada air mancur heron. Diucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar 1 TBB 3 serta asisten praktikum dan para penonton sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.